SLC sepi, Indonesia udah nggak jadi idaman Sajang Korea. Kira-kira bener nggak pendapat itu? Daripada bolo-bolo penasaran, simak video ini sampai habis ya. Yuk. Oke bolo-bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Semoga sehat selalu, sukses menyertai bolo-bolo semuanya. Oke, di video kali ini aku mau membahas mengenai asumsi dari teman-teman yang lagi nunggu SLC, yang lagi proses Korea, bahwasanya orang Indonesia udah nggak menjadi idola dari Sajang Korea atau pilihan utama dari Sajang. Apakah asumsi itu benar? Di sini saya tegaskan bahwasanya asumsi itu tidak benar adanya. Kenapa kok bisa menyimpulkan seperti itu? Sesuai dengan pandangan saya, pengamatan saya, bahwasanya orang Indonesia ini masih menjadi pilihan. Terlihat dari adanya hujan SLC setiap musim. Jika ada SLC 30 ribuan, Indonesia itu selalu dapat dari 4.000 sampai 5.000 lebih. Jadi di situ 4.000 dari 30.000 SLC itu udah termasuk banyak. Itu udah termasuk hampir 20%-an. Kadang bisa sampai 5 ribuan, mohon maaf. Jadi saya pikir Indonesia masih menjadi pilihan. Meskipun beberapa waktu lalu ada juga yang membuat SLC untuk orang Indonesia ini menurun. Di antaranya ketika saya masih di Korea dulu, ini ada di era jaket kuning yo. Teman-teman juga mungkin udah mendengar bahwasanya jaket kuning ini terkenal dengan yang baru nyampe pindah, sebulan pindah, 2 bulan pindah, kayak gitu, sehingga Sajang yang mau ngambil orang Indonesia waktu itu mikir keras. Tetapi di situ juga sebenarnya tidak mengurangi begitu banyak SLC yang diterbitkan untuk orang Indonesia yo, karena masih banyak juga teman-teman yang di sana menjaga nama baik Indonesia, kerja dengan sungguh-sungguh, kerja dengan tanggung jawab, tidak asal pindah tanpa ada sebab, terus enggak yang baru nyampe pindah kayak gitu enggak, karena di luaran sana senior dari teman-teman juga masih menjaga nama Indonesia. Misal mau pindah nanti nunggu 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun kayak gitu baru pindah. Sehingga seiring berjalannya waktu, setelah masa era jaket kuning ini agak sadar ini udah nggak pindah-pindah, akhirnya meningkat lagi. Bahkan waktu itu di pabrik sebelahku juga ngambil orang Indonesia baru. Di pabrik temenku juga waktu itu ngambil sampai 12 pekerja bareng, datangnya bareng. Terus setelah itu juga mendatangkan lagi ada 8 pekerja lagi. Terus pabrik temenku yang cewek itu juga ngambil orang Indonesia sampai 20 cewek loh, belum yang cowok-cowoknya. Jadi di sini orang Indonesia emang masih menjadi pilihan karena yaitu tadi terkenal dengan tanggung jawab kerjane, gesit, mudah paham. Beda dengan orang-orang lain. Orang-orang lain untuk diajari itu nggak mudah paham. Orang Indonesia diajari penak. Aku pun sendiri ngajari orang selain orang Indonesia wangel, apalagi orang sana asli pun misal tak ajari itu susah. Orang Indonesia tak ajari sebentar gitu udah langsung bisa, langsung dicul ke mesin. Bahkan dulu saya juga sama, ketika kerja pindah ya wis paling 2 hari 3 hari didampingi, setelah itu udah dilepas karena ya wis paham gitu toh. Jadi untuk teman-teman intinya tetap positive thinking. Jangan pernah punya pikiran misal belum dapat SLC karena orang Indonesia udah nggak menjadi pilihan. Itu nggak benar. Mudah-mudahan nanti teman-teman segera kepilih kayak gitu. Karena teman-teman belum kepilih bukan berarti orang Korea nggak mau ngambil Indonesia. Cuma karena yaitu tadi, ketika ngambil satu dikasih 3 pilihan dan sampean belum kepilih, seperti itu gitu. Terus bahkan ini yang terbaru, kemarin saya juga sempat agak
tercengang yo, ada salah satu pabrik itu yang ngambil orang Indonesia sampai 40 sekaligus purayo menyala ya toh. Yo iya, itu pabrik di daerah atas yo, dan pabrik itu sebelum ngambil orang 40 saya udah tahu pabrik itu karena temanku ada yang kerja di situ juga, yang tadi ini di pabrik tambang gajinya nggak bener. Waktu itu sempet tak hitungkan gajinya dari situ, dia digaji nggak bener, tak hitung akhirnya pindah satu tempat sama temenku juga yang satu LPK, yaitu di pabrik Samke itu. Pabrik Samke ini bergerak di bidang otomotif. Di sana ada CNC, MCT, terus ada di casting juga. Nah, temanku kebetulan ini di bagian CNC-nya. Yang bagian di casting ini juga orang Indonesia ini banyak, termasuk yang saya kenal ada Mas Joko, ini orang Purwodadi sini juga, itu di castingnya. Selain itu juga masih ada banyak lagi. Nah, kemarin yang 40 datang ini juga bakalan ditaruh di bagian di casting. Mudah-mudahan untuk yang kerja 40 orang ini tadi, ini videonya, mudah-mudahan nanti betah, bisa menjaga nama Indonesia juga, karena di casting ini salah satu pabrik yang kata orang-orang sih berat, tapi waktu itu saya ngerjain yuk biasa-biasa. Cuma satu, jangan lupa berdoa sebelum bekerja. Dua, kalau kerja jangan ngelamun. Kira-kira pikirannya lagi ruwet, saya sarankan untuk lebih baik izin. Kenapa? Karena ketika di pabrik di casting ini teman-teman mikir yang lain gitu yo, lengah dikit, ini bisa pindah alam karena emang resikonya di situ. Kenapa? Karena ini ada tungku yang penuh aluminium mendidih, terus ada juga mesin yang otomatis kadang bisa error juga. Kadang juga misal kita ada sesuatu yang nyelip di tengah, kita semprot, kita lupa nggak nyudong yo, bahaya, kadang error juga. Bahkan banyak juga insiden di pabrik di casting ini kayak gitu. Saya doakan mudah-mudahan betah, selamat, berangkat utuh, pulang utuh, membawa kesuksesan. Oke, jadi untuk kesimpulannya, orang Indonesia ini masih menjadi pilihan. Mudah-mudahan nanti senior-senior kita juga masih menjaga nama baik Indonesia. Dan untuk teman-teman yang lagi nunggu SLC, mudah-mudahan segera dapat SLC, ketemu dengan orang-orang baik, dapat pabrik yang bagus sesuai yang diinginkan. Mungkin cukup sekian video kali ini. Untuk yang mau tanya-tanya bisa tanya di kolom komentar atau DM di Instagram atau di TikTok LPK, karena akun yang pribadiku dua ini hilang buru-buru. Kemarin lenyap begitu saja, nanti tak bikin lagi. Dimohon untuk merapat ke akun yang baru ya. Sekian, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.